Assalamualaikum. Boleh tahu hariannya makannya apa ya? Wah, kalau ini full jangkrik ini. Ini nih jangkriknya 20-20 ini. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan kunjungan ke tempat teman kita Sobat Kicau Mania. Penangkaran teman kita ini berada di Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Tidak begitu jauh dari alamat kami. Namun yang menarik di sini adalah Sobat Kicau Mania, banyak murai batu yang berprestasi dari tangkaran teman kita ini. Teman kita ini namanya Mas Sukep ya, sehari-hari kita manggilnya Mas Sukep. Jadi Mas Sukep ini punya tangkaran tidak begitu banyak, tapi anakan murai batu di sini rata-rata jos. Nah, bagaimana keseruannya? Mari simak video ini. Nah, sedikit cerita Sobat Kicau Mania, Mas Sukep ini tidak begitu banyak ya kegiatan yang ia lakukan di penangkaran murai batu, karena dia ini juga ada kesibukan dan pekerjaan lain. Nah, pekerjaan Mas Sukep ini sebenarnya adalah seorang petani sawit, dan juga dia ini punya kebun ya kan. Nah, kemudian dia ini juga jualan dedak ya, jadi ada mesin penggilingan dedak. Jadi kegiatannya banyak Sobat Kicau Mania. Nah, untuk tangkaran murai batu ini sekali lagi kami sampaikan ya, rata-rata untuk teman-teman kita Kicau Mania memang didasarkan hobi. Nah, apabila kita menjalankan ini dikarenakan hobi ya, jadi kita ini tidak beban. Seperti itulah istilahnya Sobat Kicau Mania. Nah, banyak teman-teman kita yang gagal ini karena dia tidak hobi. Dia mengatakan kalau ini adalah bisnis sampingan, pekerjaan sampingan. Memang benar, di sisi lain ini memang benar untuk mencari income, pendapatan. Tetapi di sini kita tekankan rata-rata yang berhasil itu benar-benar Kicau Mania yang menyalurkan hobinya, seperti yang dilakukan Mas Sukep ini. Jadi tidak ada beban dikarenakan hobi. Masalah apapun dihadapi, tetap kita enjoy saja. Itu kalau orang hobi. Nah, beda dengan ini menjalani dengan cara bisnis. Rata-rata kalau bisnis itu dapat laporan kita banyak yang gagal ya, apabila mendapatkan berbagai permasalahan. Karena permasalahan di murai batu ini banyak ya Sobat Kicau Mania, tidak satu dua, tapi banyak sekali permasalahan yang akan dihadapi. Nah, biasanya orang-orang yang kuat menghadapi masalah itu adalah orang-orang memang yang hobi di Kicau Mania ini, terutama di penangkaran murai batu. Nah, oke, lanjut kita perjalanan ke rumah Mas Sukep. Di sini kita melewati kebun, kemudian perdesaan Sobat Kicau Mania. Jadi teman-teman, buat kalian area kota Bengkulu dan sekitarnya boleh mampir ke tempat Mas Sukep di Pondok Kelapa. Assalamualaikum. Nah, Sobat Kicau Mania, kita sudah berada di tempat Mas Sukep, di rumahnya. Jadi di rumahnya ini langsung ada pintu yang di samping itu bagian untuk menuju ke kandang Sobat Kicau Mania. Jadi bukan lewat ruang tamu ya. Kalau kita lihat nanti kita akan syuting juga lokasi tempat penangkarannya. Nah, ini kita langsung diajak masuk dari pintu samping. Ternyata di sana ada tempat penyimpanan trotolan dan juga tempat pemasteran dan juga penyimpanan pastol ya. Jadi Mas Sukep ini juga ada simpanan trotol murai batu dan juga pastol. Nah, di sini juga di ruangan ini ada tempat ruang ternak jangkrik. Nah, seperti yang kalian lihat tadi. Jadi jangkriknya nggak beli lagi Mas Sukep ini.
Nah, untuk di penangkaran masuk cave ini sobat kicau mania rata-rata murai batu Bengkulu, tetapi sudah silangan. Untuk pejantannya itu Medan, kemudian ada Aceh, kemudian ada Semibala, ada juga Bordan dan lain-lain. Nah, jadi dia ini mengambil terah, memang induk betina itu terah murai batu Bengkulu sobat kicau mania. Nah, untuk anakan murai batu ini sendiri tidak begitu ngebut kalau untuk masuk cave ini dalam penjualan. Dia santai orangnya. Siapa yang mau beli, ya beli. Seperti itulah. Nah, kita langsung diajak masuk ke dalam kandang ternaknya sobat kicau mania melalui pintu samping tadi. Ternyata tembusnya ke belakang bagian rumah. Nah, atau di bagian tengah rumah, di dekat dapur. Nah, ini tidak begitu terang sobat kicau mania kalau untuk pencahayaan di kandangnya, dikarenakan ini memang dalam ruangan, benar-benar dalam ruangan yang dimanfaatkan untuk tangkaran murai batu. Atapnya juga tidak transparan ini seperti yang kalian lihat, tetapi bisa produksi dengan lancar. Nah, jadi teman-teman sobat kicau mania ada yang bertanya kemarin ya, seperti ini juga kondisi di tempat masuk cave, pencahayaannya minim. Atapnya tidak transparan, otomatis dalam ruangan ini ya logikanya mungkin panas, tetapi ada beberapa jendela yang dimanfaatkan sebagai ruang udara. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat dari masuk cave ya, dia juga menemukan beberapa kendala dalam beternak burung murai batu, tetapi dia orangnya tidak banyak cerita. Ketika kita datang ya kita sharing otomatis ya kan, saling tanya jawab. Ternyata permasalahannya ada juga yang buang anak buang cindilan, atau bahasanya itu ngebuang cindilan ya, bukan berarti ngebantai. Nah, ada juga ngebuang telur. Buang telur itu dikarenakan apa? Nah, ketika kita cek ke kandang ternyata ada satu atap transparannya yang menembus ke gelodok, benar-benar tembus ya. Nah, itu untuk di pagi hari sampai siang hari otomatis panas gelodok itu. Nah, kalau di tempat penangkaran kami, gelodoknya juga ada ya, yang benar-benar masuk sinar matahari ya, tembus. Tetapi ada bedanya sobat kicau mania, dikarenakan gelodok kita itu tidak begitu dekat dengan atap transparan, hanya bayang-bayangnya saja ketika memasuki jam 9 atau jam 10, memasuki siang hari. Nah, untuk di pagi hari memang kelihatannya seperti tembus ya, kelihatan seperti matahari itu benar-benar panas, padahal tidak sobat kicau mania, otomatis di dalam gelodok itu juga tidak panas. Makanya kemarin kita ada video kan, kita upload ya kan, matahari masuk ke kandang kami itu ada yang kena gelodok, tetapi di jam 10 jam 11 itu matahari kan sudah bergerak, otomatis tidak menembus lagi ke gelodok. Nah, dikarenakan kami juga memakai atap transparan dan kebetulan di bawah atap transparan itu ada gelodok ya, tapi tidak begitu lebar atap transparannya. Nah, kita sarankan sama masuk cave, contohlah seperti kandang kami, jangan lebar-lebar kalau untuk atap transparan, cukup sedikit saja setengahnya. Nah, kalian bisa cek lagi di kandang kami ya, yang mana videonya kalian cek lagi. Oke, lanjut masuk ke dalam inti video sobat kicau mania. Intinya di sini penangkaran masuk cave loloh indukan. Nah, di sini juga kita melihat ada beberapa indukan prospek ya, indukan prospek, kemudian pejantannya juga prospek. Nah, anakan murai batunya juga ada yang berprestasi di tangan pelanggan-pelanggannya sobat kicau mania. Jadi kalau kalian minat, kalian bisa langsung datang ke alamat masuk cave untuk wilayah area kota Bengkulu dan sekitarnya. Untuk area Pulau Jawa kalian bisa pesan, kalian bisa kontak masuk cave. Nanti kita akan berikan WA-nya di deskripsi video. Nah, jadi kalian bisa cek ya. Nah, kalau untuk penangkaran ini sendiri sobat kicau mania tidak begitu banyak sekali cerita ya dari masuk cave. Jadi kita mewawancari masuk cave ini sederhana saja. Pertama, penangkarannya sistemnya seperti apa, kemudian pola makannya seperti apa, kemudian untuk murai-murai batu simpanannya yang berprestasi itu bagaimana pola makan harian dan juga rawatan harian hingga menjelang lomba. Karena masuk cave ini juga ada simpanan murai batu yang dia mainkan kegantangan. Nah, untuk tangkaran masuk cave ini ada 7 kandang sobat kicau mania, namun yang produksi tidak semuanya. Yang produksi itu hanya 2-3 kandang saat ini. Sebelumnya produksi semua, dikarenakan ada yang mabung, ada yang mau mabung, sudah mulai rontok lagi. Nah, itu biasa di dalam dunia ternak sobat kicau mania. Jadi buat kalian jangan panik ya. Kadang-kadang kita melihat komentar teman-teman kicau ini, "Om, kenapa tidak produksi lagi?" Kelihatannya panik bener. Padahal kalau untuk di penangkaran murai batu ya, zong itu
biasa juga. Dan juga ada beberapa kendala seperti mabung, dan sebelum mabung itu rontok, tidak aktif produksi lagi. Maka dari itu kami ya, dan juga masuk cap ini, boleh kalian lihat di video ini. Nanti kita perlihatkan simpanan-simpanan betinanya. Itu gunanya apa Om? Ya itu tadi Sobat Kicau Mania, apabila ada yang macet, terkendala macet, jangan kita menunggu. Kalau menunggu kita stres, kita sendiri yang stres. Jadi ternak murai batu ini memang serius. Yang trotol jantannya kita jual, yang betinanya bisa kita jual, bisa juga kita simpan sebagian untuk bibit, untuk menambah tangkaran, menambah kandang, menambah armada, atau untuk cadangan, betina cadangan apabila betina yang pertama tidak aktif produksi lagi. Ada betina penggantinya, betina kedua, ketiga, atau keempat. Seperti itu Sobat Kicau Mania, seperti yang kami jelaskan di video-video kami sebelumnya. Nah sekalian kita review kandangnya Sobat Kicau Mania, mumpung berada di dalam kandang. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, pencahayaannya minim. Glodok itu di dekat ruang udara atau jendela ya, keluar masuk udara, di sana letak glodoknya. Rata-rata seperti itu kita lihat. Dan tidak memakai atap transparan di masing-masing kandang. Nah jadi dia ini kalau untuk kandangnya juga sederhana. Di dalam ruangan ini hanya memanfaatkan tembok, selanjutnya disekat-sekat dengan triplek, kayu dan triplek. Seperti penangkaran kami juga Sobat Kicau Mania. Gunanya apa triplek itu? Memang kalau untuk di malam hari hangat Sobat Kicau Mania, apalagi benar-benar di dalam ruangan. Jadi aman untuk lolo indukan itu. Lolo indukan itu sebenarnya bagusnya di dalam ruangan ya, ditutup ruangan. Atau kalau benar-benar di belakang rumah seperti kami, itu juga di ruang tertutup, ditutup lagi ya. Ada lapisan dinding lagi. Nah itu baru aman. Nah ini betina-betina simpanan yang siap Sobat Kicau Mania, yang disimpan masuk cap untuk pengganti apabila ada terkendala macet ya, terkendala mabung. Ini penggantinya, ini penting. Dan juga trotol-trotolan yang mau menjelang mabung ada di ruang yang kita masukin tadi. Ruang pertama sekali kita masuk tadi. Nah di sana juga banyak terlihat betina-betina trotolan umur 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan persiapan mabung. Nah kalau di hadapan kita ini betina siap, betina pastol. Betina pastol ini sudah bisa diternak di usia 7 dan 8 bulan ke atas. Nah mungkin kalian bertanya-tanya Sobat Kicau Mania, kenapa kita di Bengkulu ini rata-rata memakai murai batu terah Bengkulu ya, asli Bengkulu. Kemudian ada juga pejantan dari hutan Bengkulu Utara. Nah itu dikarenakan memang terah lokal kami Sobat Kicau Mania, karena sudah banyak juga yang jos moncer ya, di kota maupun di luar kota, bahkan di Pulau Jawa. Nah itu sudah banyak yang moncer juga murai batu Bengkulu, silangan Medan. Rata-rata sudah silangan semua. Nah kenapa banyak teman-teman kita peternak di Bengkulu memakai terah murai batu Bengkulu? Itu pertanyaannya bagus sebenarnya, karena kita memang asli di Bengkulu ini mempertahankan terah lokal. Jadi kita murai batu Bengkulu, murai batu Sumatera. Nah tidak ada di sini namanya murai impor Sobat Kicau Mania, atau silangan impor. Jadi kami tidak mau merusak genetik ya, kami meneruskan terah lokal. Terah lokal yang sudah banyak terah prestasinya itu kami teruskan lagi. Kami uji coba silangkan lagi dengan pejantan-pejantan dari luar, misalnya dari Medan, kemudian dari Aceh. Nah itu kita ambil dari Bahoro atau Marike, semuanya kita silang-silang Sobat Kicau Mania, semi balak, bahkan ada juga yang ekor hitam, dan juga bordan, Borneo. Nah itu semua kita silang-silangkan ke murai batu Bengkulu kepunyaan kita. Nah namun tidak sedikit juga Sobat Kicau Mania yang meneruskan genetik asli lokal, baik dari pihak pejantannya murai batu Bengkulu, Bengkulu hutan seperti yang kami lakukan di penangkaran kami. Jadi rata-rata pejantan itu murai batu hutan Bengkulu kita pakai yang prestasian, yang sudah sering juara di Latberan. Nah kita silangkan lagi dengan betina keturunan dari silangan murai batu Bengkulu dan Medan. Nah itu kalau di penangkaran kami. Jadi ketemu nanti gennya murai batu Bengkulu ya, silangan murai batu Bengkulu, baik dari betina maupun dari pejantan. Nah itu kita teruskan untuk sekarang ini di penangkaran kami. Nah berbeda kalau untuk di tempat masuk cap. Jadi pejantan itu rata-rata dia pakai itu dari luar ya, pejantan Aceh, kemudian juga semi balak, kemudian kita lihat ada Nias, Bordan, Borneo, dan juga Medan. Banyak sekali kalau kita lihat, ada juga Lampung. Nah terah-terah seperti itu dia silangkan dengan betina-betina
Ekstra murai batu lokal murai batu Bengkulu. Nah, ini anakan murai batu yang dia simpan berprestasi di tangan Mas Sukep. Ini sebagai pembuktian saja Sobat Kicau Mania, kalau terahnya juga bagus, bahwa seorang penangkar itu bisa juga main kegantangan. Nah, kita sedikit tanya jawab atau wawancara dengan Mas Sukep. Silakan kalian simak. Ya Mas, tanya-tanya nih Mas. Oke. Pekerjaan Mas Sukep sehari-hari apa nih Mas? Apa ya, tani lah. Tani ya. Kebun sawit ya Mas. Ada dikit dah. Yang bisnis dedak itu Mas gimana itu? Ceritain. Dedak itu cuma sampingan aja. Sampingan. Kemudian ternak jangkrik juga ya Mas? Iya. Nama penangkarannya apa Mas? Najwa Karya Wilda. Najwa. Ringnya Najwa juga? Iya, Najwa. Alamatnya di mana ini Mas? Pondok Kapo, Bengkulu Tengah. Rotolannya terah mana ini Mas? Aceh ada. Aceh ada, Bengkulu. Bengkulu ada. Medan juga ada yang ekor panjang. Nias ada. Bordan ada. Ya. Ini umurnya berapa tadi Mas? 16 bulan. 16 bulan. Ini juara 1 kelas murai umum ya Mas? Iya, umum. Murai umum. Ini hari apa ini Mas? Di tempat hari Selasa. Ini kelas kedua apa besoknya lagi? Pertama sekali tuh, satu-satu. Juara 2 ya? Iya. Satu. Boleh tahu hariannya pakannya apa ini Mas? Wah, kalau ini full jangkrik ini. Full jangkrik, full F ya kan? Iya. Ini settingan harian lombanya gimana Mas? Hariannya di rumah gimana ini settingannya? Jangkriknya berapa? Ini jangkriknya 20-20 ini. Paling ginian. Pagi 20. Pakai kroto tak? Kroto tidak. Ini tadi aku pakai coba aja. Nah, pas hari H-nya mau ganteng apa di krodong, apa di rumah, apa full krodong? Full krodong, hariannya full krodong. Di gantangan juga full krodong. Ganteng ya? Iya. Itu untuk H-1-nya settingannya Mas? Nggak ada settingan ini. Langsung aja? Langsung. Gue nggak ada settingan. Nggak ada settingan. Berarti hariannya kan ini kan sama nih Mas. 20 itu pagi ya kan? Iya, pagi, sore. Pagi 10, sore 10 gitu. Tidak, 20-20, tapi nggak habis 40. memang. 40. Memang nggak habis dia itu. Sehari 40 berarti. Iya. Kalau pagi kadang masih ada 8 ada. Pas mau ganteng masih pakai juga. Waktu berangkat itu 40 juga berarti. 20. 20. Tidak. Berarti kroto bisa dikatakan tidak pakai kroto. Nggak pakai kroto sebenarnya ini. Pur tidak ya? Nggak makan pur kayaknya. Ini terah apa Mas? Aceh kayaknya. Aceh Silangan Utara kalau nggak salah. Aceh Silangan Bengkulu Utara. Iya, ya, Bengkulu Utara. Anaknya rata-rata PE-nya Ekornya anaknya kalau yang kakaknya panjang sebenarnya, tapi ini kok pendeknya. Berarti bervariasi. Iya. Berarti bisa dikatakan 17-18. Iya. 17-18. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, kalau kalian menyimak ya hasil wawancara kami tadi, intinya di sini untuk murai batu lomba Mas Sukep ini settingannya jangkriknya itu 20 pagi dan sore 20. Hariannya sama sampai menjelang H-1 mau lomba. Full krodong setiap hari. Nah, namun yang kita tangkap di sini ternyata kurang jemur. Mas Sukep kurang menjemur Sobat Kicau Mania. Hanya melakukan perawatan seperti halnya mandi keramba itu sering dia lakukan. Nah, dan juga kegiatan umbar dan juga pemberian pola makan. Hanya itu saja settingan hariannya dan full krodong. Nah, ini kalau untuk tipe murai batu usia muda. Usianya tergolong muda sekitar 16 sampai 18 bulan juga. Mudah bongkar isian. Nah, itulah yang kita dapatkan informasi. Jadi murai batunya ini sudah dapat settingannya, hariannya tidak ngepur, hanya pemberian jangkrik ya, jangkriknya banyak seperti yang kita dengar tadi di wawancara. Nah, itulah settingannya agar dia ini mudah bongkar isian di lapangan dan bisa juara. Nah, itu kata Mas Sukep. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.